Tahu nggak, mulai tahun 2025, pelajaran di SMP nggak cuma soal matematika dan IPA aja, ada coding, AI, bahkan proyek lintas ilmu. Sekolah nggak lagi sekadar hafalan, tapi membentuk karakter. Yuk, bongkar struktur kurikulum 2025 bareng Edukisah. Selamat datang di channel Edukisah. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas struktur kurikulum 2025 untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP. Perubahan kurikulum selalu menjadi isu penting karena menyangkut masa depan generasi muda. Apalagi kurikulum ini memperkenalkan hal-hal baru seperti pelajaran coding dan kecerdasan artificial AI. Mari kita simak bersama apa saja yang berubah dan bagaimana dampaknya bagi siswa, guru, dan orang tua. Kurikulum 2025 ini ditetapkan melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Peraturan ini menggantikan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang menjadi dasar kurikulum sebelumnya. Dengan dasar hukum yang jelas, struktur kurikulum ini berlaku untuk semua satuan pendidikan. Kali ini kita akan membahas struktur kurikulum untuk jenjang SMP atau yang sederajat. Struktur ini terdiri dari mata pelajaran, alokasi waktu, dan kelompok mata pelajaran. Ada 10 mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik di jenjang SMP, yaitu agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika, dan seni budaya atau prakarya. Untuk seni dan prakarya, siswa bisa memilih jenis seni seperti musik, seni tari, seni rupa, atau bentuk prakarya lainnya. Mata pelajaran ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara pengetahuan umum, karakter, keterampilan hidup, dan identitas budaya. Hal paling menarik dalam kurikulum 2025 adalah dimasukkannya pelajaran pilihan berupa coding dan kecerdasan artifisial, AI. Ini menjadi langkah maju dalam menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan era digital. Meski bersifat pilihan, pelajaran ini membuka kesempatan bagi siswa untuk memahami dasar-dasar teknologi modern sejak dini. Dengan demikian, siswa bisa lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja masa depan yang semakin digital dan otomatis. Selain pelajaran umum dan pilihan, kurikulum ini tetap mempertahankan muatan lokal. Satuan pendidikan diberi ruang untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan potensi dan budaya lokal. Misalnya, melalui pembelajaran bahasa daerah, seni tradisional, hingga teknologi lokal. Muatan lokal dialokasikan maksimal 2 jam pelajaran per minggu. Hal ini penting untuk menjaga identitas budaya, serta menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap kearifan lokal. Pembelajaran dalam kurikulum 2025 tidak hanya terjadi di dalam kelas melalui kegiatan intrakurikuler. Ada juga kegiatan kokurikuler yang bersifat interdisipliner dan tematik, seperti proyek sosial, budaya, dan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang secara karakter. Alokasi waktu belajar per minggu di SMP ditetapkan sebanyak 43 jam pelajaran. Dari jumlah tersebut, 33 jam pelajaran digunakan untuk kegiatan intrakurikuler dan 10 jam pelajaran untuk kokurikuler. 1 jam pelajaran setara dengan 40 menit. Pembagian ini bertujuan agar siswa tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga mendapatkan ruang untuk membangun karakter, keterampilan kolaboratif, serta eksplorasi minat melalui berbagai proyek pembelajaran. Struktur kurikulum kelas 9 secara umum sama dengan kelas 7 dan 8, baik dari segi mata pelajaran maupun pendekatan pembelajaran. Perbedaannya terletak pada asumsi jumlah minggu efektif per tahun, yaitu 32 minggu dibandingkan 36 minggu di kelas sebelumnya. Hal ini dikarenakan siswa kelas 9
perlu fokus pada persiapan ujian kelulusan. Meskipun lebih singkat, kelas 9 tetap mendapat porsi pelajaran coding dan AI, serta kokurikuler yang mendukung pembentukan karakter dan soft skills. Kurikulum SMP 2025 hadir dengan semangat pembaruan. Tidak hanya fokus pada mata pelajaran akademik, tapi juga penguatan karakter dan keterampilan abad 21. Dengan tambahan pelajaran seperti AI dan coding, serta pendekatan kokurikuler yang kaya makna, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh, cerdas, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Semoga kurikulum ini menjadi langkah maju pendidikan Indonesia. Jadi, sekarang kita tahu bahwa kurikulum 2025 bukan sekadar mengganti nama pelajaran, tapi merancang ulang bagaimana anak-anak Indonesia belajar dan bertumbuh. Kalau menurut Anda langkah ini penting untuk diketahui lebih banyak orang tua, guru, dan siswa, jangan ragu klik tombol, like dan share ke grup sekolah atau komunitas belajar. Dan kalau Anda ingin terus update soal kebijakan pendidikan, pembelajaran karakter, dan inspirasi sekolah zaman sekarang, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika Anda membutuhkan struktur kurikulum SMP, bisa diunduh di bagian deskripsi video ini. Bersama Edukisah, kita berbagi kisah, membangun makna. Hatur nuhun. Terima kasih.